Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat jaringan komputer sederhana di Cisco Packet Tracer. Kayak gitu, kita menghubungkan dua komputer. Nah, di sini bisa kita lihat kita mempunyai PC 0 dan PC 1 yang sudah terhubung menggunakan kabel UTP. Selanjutnya, di PC 0, IP address-nya itu adalah 192.168.1.1 dan di PC 1 IP address-nya adalah 192.168.1.2. Oke. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan coba membahas lebih detail lagi tentang IP address. Jadi di video sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi antar komputer jika ingin berkomunikasi tentu saja butuh sebuah nama. Dan nama pada jaringan komputer itu adalah IP address. Nah, IP address sendiri format penulisannya ada 4 oktav. Jadi 4 bagian. Jadi X, titik X, titik X, titik X. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Di mana setiap X-nya itu adalah angka, yaitu angka desimal antara 0 sampai 255. Nah, jadi angka dalam IP address itu selalu 0 sampai 255. Gak mungkin ada minus, gak mungkin juga lebih dari 255. Salah satu contohnya seperti yang digunakan tadi yaitu 192.168.1.1. Nah, ini adalah contoh dari IP address. Jadi sebenarnya angkanya itu bebas. Gak harus 192.168.1.1 itu gak usah. Angkanya itu bebas. Gak harus sama seperti ini. Asalkan angkanya itu 0 sampai 255. Nah, selanjutnya untuk penulisan IP address yang benar sebenarnya di belakangnya itu ada slash-nya. Jadi di sini saya gunakan /24. Nah, slash di sini artinya itu adalah prefix. Artinya itu adalah prefix. Jadi /24 itu adalah prefix. Nah, prefix itu apa? Prefix ini merupakan jumlah IP yang digunakan. Jadi /24 ini jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir dulu. Teman-teman mungkin belum tahu bagaimana cara mendapatkan 256 ini. Karena di video kali ini saya belum jelaskan. Oke. Nah, yang pengen saya katakan di sini, prefix ini fungsinya untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Dalam hal ini kita menggunakan prefix /24. Di mana /24 ini jumlah IP-nya adalah 256. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba belajar dengan yang istilahnya subnetting. Nah, subnetting itu apa? Jadi subnetting ini digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif. Misal di sini kita mempunyai sebuah jaringan komputer. Di sini contohnya kita mempunyai ruangan kelas atau lab komputer. Jadi di situ ada yang terdapat 6 komputer di sini. Nah, dalam kelas ini kita memerlukan 6 IP untuk 6 komputer ini. Jika kita menggunakan /24 tentu saja tidak efektif. Karena kalau /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256. Sedangkan jumlah IP yang kita butuhkan hanyalah 6 untuk 6 komputer ini. Jadi di sini tentu saja sangat tidak efektif. Nah, saya kasih bocoran bahwa prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /29. Kenapa? Karena /29 itu jumlah IP yang digunakan adalah 8. Sedangkan jumlah IP yang kita butuhkan hanyalah 6. Jadi ini sudah sangat efektif kalau ada 8 IP. Karena yang kita butuhkan hanyalah 6 IP. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mengerti ya. Dan di sini saya akan coba ringkas kembali bahwa dalam IP address kita memiliki contohnya /24,
di mana 24 ini menunjukkan prefix. Prefix ini fungsinya menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi contohnya kalau /24 jumlah IP yang digunakan adalah 256. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai istilah dengan subnetting yang fungsinya menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Contohnya di sini ada lab komputer yang terdiri dari 6 komputer. Artinya kita membutuhkan 6 IP address. Kalau kita menggunakan /24 tentu saja tidak efektif karena yang tersedia ada 256. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 6. Jadi ada sisa 250 lagi. Jadi tidak efektif. Nah, dengan subnetting ini kita bisa mencari prefix yang paling efektif untuk digunakan. Dalam hal ini, jumlah prefix yang paling efektif digunakan adalah /29. Karena total IP-nya adalah 8. Nah, intinya untuk 6 komputer seperti ini, prefix yang efektif digunakan adalah /29. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti tentang IP address. Oke, pada video sebelumnya kita akan belajar tentang subnetting. Sampai jumpa di video berikutnya.